Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Maladewi, NIM 8600895526. Pelajaran Praktikum IPA di SD. Baiklah, saya akan praktekkan tentang pencahayaan atau sifat cahaya dengan alat-alat berikut ini. Selamat menyaksikan. Ketika senter dipantulkan ke gelas, cahaya senter akan dipantulkan oleh permukaan gelas dan dapat menimbulkan beberapa reaksi. 1. Reaksi refleksi. Cahaya senter akan dipantulkan kembali ke arah sumber cahaya sehingga terlihat seperti cahaya yang memantul. 2. Difusi. Cahaya senter juga dapat disebarkan ke berbagai arah oleh permukaan gelas sehingga terlihat seperti cahaya yang menyebar. 3. Refraksi. Jika gelas memiliki bentuk yang tidak rata atau memiliki indeks biar yang berbeda, cahaya senter dapat dibiaskan atau dilenturkan dan mengubah arahnya. Namun, perlu diingat bahwa reaksi yang terjadi juga tergantung pada jenis gelas dan sudut datang cahaya senter. Jika gelas memiliki permukaan yang sangat halus, cahaya senter akan dipantulkan dengan lebih jelas. Jika gelas memiliki permukaan yang kasar, cahaya senter akan disebarkan ke berbagai arah. Tidak ada reaksi kimia atau fisik yang signifikan yang terjadi ketika senter dipantulkan ke gelas, kecuali jika gelas memiliki lapisan khusus yang dapat bereaksi dengan cahaya. Jika pena atau pensil dimasukkan dalam gelas dan disenteri, maka akan terjadi beberapa fenomena optik yang menarik. 1. Pembiasan. Cahaya senter akan dibiaskan ketika melewati gelas dan air, sehingga pena atau pensil akan terlihat seperti patah atau terpotong di permukaan air. 2. Refleksi. Cahaya senter juga akan dipantulkan oleh permukaan air dan gelas, sehingga terlihat seperti ada bayangan pena atau pensil di permukaan air. 3. Magnifikasi. Jika gelas diisi dengan air, maka pena atau pensil akan terlihat lebih besar daripada ukuran sebenarnya karena efek magnifikasi air. 4. Distorsi. Jika gelas memiliki bentuk yang tidak rata, maka pena atau pensil akan terlihat terdistorsi atau terpilihkan. Fenomena ini disebabkan oleh perbedaan indeks bias atau antara udara, air, dan gelas, yang menyebabkan cahaya senter dibiaskan dan dipantulkan dengan cara yang berbeda-beda. Ini adalah contoh sederhana dari fenomena optik yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi topik yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Jika cahaya senter dipantulkan ke cermin, maka akan terjadi refleksi atau pantulan cahaya yang sangat jelas. Cahaya senter akan dipantulkan kembali ke arah sumber cahaya dengan sudut yang sama dengan sudut datang. Beberapa hal yang akan terjadi ketika cahaya senter dipantulkan ke cermin. 1. Refleksi. Cahaya senter akan dipantulkan kembali ke arah sumber cahaya dengan sudut yang sama dengan sudut datang. 2. Bayangan. Cahaya senter akan membentuk bayangan yang sama dengan ukuran dan bentuk asli objek. Dalam hal ini sumber cahaya senter. 3. Tidak ada perubahan warna. Cahaya senter akan dipantulkan dengan warna yang sama, tidak ada perubahan warna. 4. Tidak ada kehilangan intensitas. Cahaya senter akan dipantulkan dengan intensitas yang hampir sama. Tidak ada kehilangan intensitas yang signifikan. Cermin yang ideal akan memantulkan hampir 100% cahaya yang datang, sehingga bayangan yang terbentuk akan sangat jelas dan tajam. Ini adalah contoh sederhana dari fenomena refleksi cahaya yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan dasar dan banyak aplikasi optik seperti cermin, teleskop, dan lain-lain. Jika kardus atau kertas dibolongi dan di ujungnya terdapat lilin, maka akan terjadi fenomena optik yang menarik jika cahaya senter diarahkan ke lubang tersebut. 1. Cahaya senter akan melewati lubang. 2. Lilin akan terlihat. 3. Bayangan akan terbentuk. 4. Cahaya akan menyebar. Bagaimana pencahayaan dari senternya? Cahaya senter